Serangan rudal misterius tiba-tiba ke Israel bikin situasi negara Zionis bak kiamat. Wow, di tengah asiknya para tentara terlelap setelah melakukan banyak aksi tidak baik ke Palestina, sebuah negara tiba-tiba menggempur wilayah pasukan Zionis yang tengah asik selonjoran. Bagaimana tidak, hal itu tentu sangat mengejutkan. Sebuah serangan tiba-tiba yang tidak dapat ditangkis, bahkan Iron Dome pun nampaknya sedang asik tertidur pulas dan gagal menangkis serangan rudal misterius ini. Seorang koresponden AFP mendengar sirine berbunyi di selatan Tel Aviv setelah salah satu jurnalis lainnya melihat rudal ditembakkan dari arah jalur Gaza. Militer Israel kemudian mengkonfirmasi bahwa sirine memang dinyalakan di daerah ke arah utara kota Tel Aviv. Serangan rudal misterius menghantam daratan Israel yang membuat militer mereka bersiaga. Pelacakan pun dilakukan, diketahui jika roket yang baru masuk ke wilayah Israel disebut berasal dari Lebanon dan Gaza. Akan tetapi hingga saat ini baik Israel maupun Lebanon belum bisa memastikan siapa yang menembakkan rudal tersebut. Sementara itu, JIP atau pasukan Jihad Islam Palestina geram dengan aksi saling tuduh yang dilakukan Israel. Sementara itu, Israel dikabarkan akan menutup satu-satunya jalur perlintasan Gaza bagi para pekerja Palestina mulai minggu ini. Adapun menurut tentara Israel, satu rudal menghantam lapangan terbuka di dekat pagar perbatasan dengan Gaza bagian utara dan satu rudal lainnya mendarat di dalam wilayah Gaza. Bertepatan dengan kekejaman rezim Zionis Israel di Yerusalem, Palestina, diskriminasi rasial ekstremis Yahudi terhadap orang Arab Palestina di wilayah pendudukan Israel telah mengkonfirmasi adanya praktek apartheid. Media internasional dan kantor berita Israel bahkan mengakui adanya serangan kekerasan oleh ekstremis Yahudi terhadap orang Arab di kota Lat Akre dan Haifa serta pecahnya kerusuhan di jalanan pendudukan melawan rasisme. Bentrokan antara pendukung sayap kanan Israel dan minoritas Arab di wilayah pendudukan Palestina mendorong pemimpin Israel Reuven Rivlin untuk memperingatkan bahaya perang saudara. Menurut polisi Israel, selain insiden kekerasan di beberapa kota di Lat Akre dan Haifa, insiden rasis juga terjadi di dekat Tel Aviv. Dalam gambar yang disiarkan di salah satu saluran televisi resmi Israel, sekelompok pendukung sayap kanan menyerang seorang pria Arab. Dalam gambar ini, puluhan pendukung sayap kanan Yahudi memaksa pria keluar dari mobil, memukulinya hingga pingsan. Pejabat rumah sakit Tel Aviv tanpa mengidentifikasi pria itu mengatakan dia terluka tetapi dalam kondisi stabil. Berita Times of Israel mengakui bahwa rezim Israel telah menyaksikan meledaknya kerusuhan dalam negeri terburuk dalam beberapa tahun terakhir antara orang Yahudi dan Arab. Menurut media, orang Yahudi sayap kanan turun ke jalan melawan minoritas Arab, memukuli orang Arab, membakar rumah, membobol toko, dan menembak seperti orang gila. Netanyahu mengatakan pemerintah akan mengirim pasukan ke jalan. Pemandangan paling menakutkan dari ketidakpercayaan sayap kanan Yahudi kepada para pemimpin Israel adalah video di mana ratusan ekstremis Yahudi di daerah Bethlehem menghancurkan properti Arab dan menyerang seorang pengemudi Arab di dalam mobilnya. Mereka menarik sopir itu keluar, memukulinya dengan brutal. Akibat kekerasan tersebut, orang-orang Arab bereaksi. Sinagog dan toko-toko Yahudi dibakar dan seorang Arab ditembak mati. Menurut laporan media, lebih dari 400 orang telah ditangkap sejauh ini. Keadaan darurat telah diumumkan di kota Lat, tempat tinggal orang Arab dan Yahudi. Tanpa mengutuk kekerasan ekstremis Yahudi, pejabat Israel meminta para pemimpin agama dan sosial Arab untuk bersuara dan mendesak orang Arab hidup berdampingan dengan Yahudi. Tentu saja Israel mengakui standar hidup orang Arab yang tinggal di wilayah pendudukan belum mencapai tingkat orang Yahudi.
Minoritas orang Arab Israel secara ras dan budaya adalah Palestina, merupakan warga negara Israel. Rezim pendudukan di Yerusalem memiliki populasi sekitar 9 juta, di mana sekitar 1/5 hampir 2 juta adalah keturunan Arab. Faktanya, mereka adalah orang Palestina yang tidak meninggalkan wilayah pendudukan setelah terbentuknya rezim Israel palsu pada tahun 1948 menjadi warga negara rezim tersebut. Populasi ini menyebut dirinya orang Israel Palestina atau hanya orang Palestina. Orang Arab Israel sebagian besar Muslim telah didiskriminasi selama beberapa dekade. Beberapa organisasi hak asasi manusia juga mengakui diskriminasi terhadap kelompok warga ini. Amnesty International percaya bahwa rezim Israel telah melakukan diskriminasi institusional terhadap warga Palestina yang tinggal di negara tersebut. Menurut laporan yang dirilis Human Rights Watch pada April 2021, otoritas Israel telah melakukan apartheid terhadap warga Palestina di dalam Israel. Tindakan Israel di wilayah pendudukan di tepi barat dan Gaza merupakan contoh kejahatan terhadap kemanusiaan. Warga Arab Israel mengatakan pemerintah terlibat dalam perampasan tanah mereka, menuduh pemerintah berulang kali mendiskriminasi mereka dalam mengalokasikan dana negara. Di antara diskriminasi tersebut, undang-undang kewarganegaraan memberi ruang orang Yahudi hak untuk mendapatkan kewarganegaraan dan paspor, tapi orang-orang Palestina yang telah beremigrasi atau dideportasi tidak memiliki hak ini jika mereka kembali. Pada 2018, Parlemen Israel mengesahkan undang-undang negara bangsa yang kontroversial di bawah hukum. Bahasa Arab kehilangan statusnya sebagai bahasa resmi di samping bahasa Ibrani. Dinyatakan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri adalah eksklusif untuk orang Yahudi. Ayman Odeh, seorang anggota parlemen Arab dari rezim pendudukan, mengatakan parlemen telah secara efektif mengesahkan undang-undang tentang supremasi Yahudi, bahwa orang Arab selanjutnya akan menjadi warga negara kelas kedua. Saat ini media Israel menyebut perang jalanan Yahudi Arab sebagai krisis yang lebih berbahaya daripada perang negara mereka dengan organisasi Palestina. Media ini secara luas menggunakan kata lynch untuk membunuh orang Arab, yang berarti eksekusi di depan umum dan pemukulan yang disengaja dengan maksud untuk membunuh. Setelah lama terdiam, Benyamin Netanyahu menyamakan rencana serangan pemuda Yahudi terhadap orang Arab dengan racun berbahaya bagi konsistensi orang Yahudi dan Arab. Menteri Pertahanan Benny Gantz mengatakan di media sosial ada bahaya pembalasan. Ia menegaskan bahaya serangan jalanan terhadap masyarakat Israel ini jauh lebih besar daripada serangan roket Hamas di Israel. Dalam sejarah, rezim Zionis tidak seperti saat ini yang menunjukkan tanda-tanda hampir runtuh.